motivasi dari Bapak Pengamat kepada yang terhormat Bapak Sugeng Joko Warsito MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita pagi hari ini bisa berkumpul di room 3 yang tadi Bu Erin dari SMP 9 selaku moderator dan notulennya Bu siapa itu tadi? Bu Ani, Pak. Bu Ani, ya? Nggih. Mudah-mudahan kegiatan di room 3 pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan juga di room-room yang lain juga bisa berjalan lancar. Kita panggil pemerasaran yang keempat karena yang ketiga belum ada. Ibu Retno Kuswanti SPD MSI dari SMP Negeri 5 Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya Retno Kuswanti dari SMP Negeri 5 Surabaya akan mempresentasikan. Kali ini saya Retno Kuswanti dari SMP Negeri 5 Surabaya akan mempresentasikan artikel Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kependidikan dengan judul Pengaruh Pemberian Materi Tugas Perkembangan dengan Pendekatan Interaktif untuk Meningkatkan Kemandirian pada Remaja. Pendahuluan, kemandirian merupakan cara bersikap, berpikir, dan perilaku individu yang tidak bergantung kepada orang lain. Akan tetapi, tidak semua individu memiliki karakter mandiri karena berbagai faktor. Fenomena di SMP Negeri 5 Surabaya menunjukkan belum sepenuhnya siswa memiliki kemandirian. Hal ini dapat dilihat dari gejala siswa yang tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, minta diarahkan orang tua dan guru secara terus-menerus dalam berbagai kegiatan, membutuhkan dukungan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah, tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan harus atas perintah orang lain, sehingga sering menyontek saat ada jam kosong, digunakan untuk bermain, tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan ingin cepat-cepat mengakhiri kegiatan belajarnya. Dalam tabel analisis inventory tugas perkembangan atau ATP yang kita lakukan pada kelas 8G, pada aspek 1, landasan hidup religius, terdapat koefisien variansi 20,99%, landasan perilaku etis 19,07%, kematangan emosional 22,47%, kematangan intelektual 21,03%, kesadaran tanggung jawab 21,71%, peran sosial sebagai pria atau wanita 17,52%, penerimaan diri dan pengembangannya 13,34%, kemandirian perilaku ekonomis 19,84%, wawasan dan persiapan karir 21,77%, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya 14,50%. Analisis ini kita peroleh dari inventory tugas perkembangan yang instrumennya digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu yang dikembangkan oleh Sunario dan kawan-kawan. Sedangkan penyekoran ITP dapat dilakukan secara manual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif bisa meningkatkan perilaku kemandirian pada remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji sampai sejauh mana pemberian materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif bisa meningkatkan perilaku kemandirian pada remaja. Sedangkan penelitian yang kita gunakan adalah jenis penelitian eksperimen. Populasi penelitian sejumlah 38 siswa kelas 8G di SMP Negeri 5 Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah Probe Stratified Random Sampling, ditunjuk 15 siswa sebagai sampel penelitian.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologi dengan alat pengumpulan data berupa skala kemandirian. Validitas instrumen menggunakan rumus korelasi produk momen dihitung dengan taraf signifikan 5% dan perhitungan reliabilitasnya menggunakan rumus alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, presentasi, uji Wilcoxon, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian dari kali ini adalah tingkat pemandirian siswa sebelum diberikan materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif. Ada 65% berada pada kategori tinggi. Tingkat kemandirian siswa sudah diberikan materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif 84%. Berada pada kategori tinggi sekali, dan peningkatan kemandirian siswa sebelum dan sesudah diberikan materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif 19%. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan C hitung 84, C tabel 25, sehingga C hitung lebih besar dari C tabel. HA diterima dan HA ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan kemandirian siswa sesudah pemberian materi tugas perkembangan dengan pendekatan interaktif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, guru hendaknya bisa membuat dan memberikan pembelajaran yang lebih interaktif sehingga siswa bisa belajar dan mencari sendiri solusi tentang bagaimana mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini adalah kemandirian. Guru bisa mengkomunikasikan kepada siswa bahwa belajar atau pembelajaran interaktif dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Dan siswa bisa mengkomunikasikan sendiri dengan temannya yang lain tentang bagaimana solusi yang terbaik dalam pemecahan satu masalah mandiri dan aktif. Demikian Ibu materi dari paparan waktunya jempol saya. pas. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Oke. Terima kasih kepada Bu Retno dari SMP Negeri 5. Waktunya pas, saya sengaja tidak memberikan warning tadi karena saya lihat sudah mau kata kunci, jadi saya teruskan saja. Terima kasih. Berikut 8 menit ke depan kita akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Retno. Ibu Wildan, monggo. Terima kasih waktu yang Bapak, mohon diberikan. maaf. Ya. Bapak ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Ibu Retno Kuswanti. Di masa pandemi kayak gini kan kita pembelajaran ada yang lewat daring, ada yang PTM di sekolah. Karakter apa yang mempengaruhi kemandirian siswa? Coba jelaskan. Sedangkan selama daring itu kita kewalahan anak-anak itu kadang yang ikut itu hanya beberapa aja, terus kadang kamera dimatikan, kadang anaknya juga masih tidur gitu. Nah, ini yang saya tanyakan, karakter apa yang bisa mempengaruhi kemandirian siswa di masa pandemi kayak gini. Cukup sekian, terima kasih. Matur nuwun Pak Wildan, monggo Bu Retno. Terima kasih Pak Wil, pertanyaannya. Karakter apa yang mempengaruhi pola kemandirian di masa pandemi sekarang ini? Kebetulan untuk penelitian ini merujuk pada 3 jurnal. Jurnal yang pertama karakternya ada 5. Jurnal yang kedua mengacu pada 8 karakter. Kemudian jurnal yang ketiga mengacu pada 7 karakter. Kita telah satu-satu untuk jurnal yang pertama. Untuk yang pertama ini dipengaruhi oleh usia, gender, sistem pendidikan sekolah, kehidupan di masyarakat, dan pola asuh orang tua. Kemudian jurnal yang kedua dipengaruhi oleh jenis kelamin, tingkat usia, pola asuh orang tua, urutan posisi anak, rasa percaya diri, kebiasaan, disiplin, dan sistem pendidikan. Sedangkan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh pola asuh, usia, kemudian pendidikan, urutan kelahiran, jenis kelamin, inteligensi, dan interaksi sosial.
sebenarnya 3 rujukan jurnal ini sama-sama melingkupi, kalau kita telaah, adalah pola asuh orang tua. Jadi sebenarnya kalau seandainya mereka bisa, untuk jurnal yang pertama, mereka bisa tahu dari usia. Apabila memang usianya belum taraf masuk ke sekolah, berarti bisa dipastikan anak-anak akan lebih enggan untuk berangkat. Sedangkan kalau usianya lebih matang, maka mereka akan bersiap untuk segera berangkat ke sekolah. Kemudian untuk gender, laki-laki dan perempuan, untuk masa sekarang ini istilahnya perempuan itu lebih sulit untuk memutuskan. Jadi mereka selalu minta diarahkan. Sedangkan untuk laki-laki harus menjadi pemimpin. Nah, itu. Kemudian untuk sistem pendidikan sekolah, kita melihat sistem pendidikan sekolah itu ada yang doktrin dan demokratis. Nah, otomatis kalau seandainya ada, mohon maaf, kan tadi Pak Wildan bilang ada keengganan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran daring, bisa dipastikan pembelajaran sekarang di rumah itu adalah fokusnya dengan orang tua. Jadi keseluruhan pembelajaran dari rumah. Kemudian juga kehidupan pola asuh orang tua. Apabila orang tua mengajarkan kita untuk bangun pagi dan rutinitas, misalnya kalau kita umat Islam harus sholat subuh ya, untuk kebiasaan kali ini kebetulan juga kita melakukan pembelajaran interaktif. Jadi saya memberi tugas anak-anak untuk melakukan kegiatan seperti bermain ya, tetapi pada saat permainan itu kita ada lempar dadu. Kemudian anak-anak jalan dan kemudian mereka apabila terkena bom, nah itu mereka harus mengambil kartu dan menyajikan apa yang tertera di dalam kartu atau mempresentasikan apa yang di dalam kartu. Nah, ternyata di masa pandemi ini berdampak gitu loh. Mereka saya beri tugas itu dan ternyata semangat gitu. Seperti saya kasih contoh, sebutkan 3 nyanyian yang berpola tentang kemandirian. Apa anak-anak gitu. Meskipun mereka di masa usia 13 sampai dengan 15 tahun, tapi kategori saya artikan mereka belum bisa mandiri karena masih melingkup dengan orang tua gitu. Jadi mereka bisa saya ajarkan kembali ke mengulang masa SD atau masa kanak-kanak dulu. Seperti bangun tidurku terus mandi, kemudian menggosok gigi gitu ya, kemudian membantu ibu. Nah, itu dengan itu mereka termotivasi untuk pembelajaran daring ini. Oh, berarti saya harus bangun lebih pagi. Nah, apabila anak-anak belum bisa memahami, kita ulang kembali begitu. Kemudian 30 detik lagi, Ibu. disiplin. Kemudian disiplin ini juga berdasarkan orientasi dari orang tua. Apabila orang tua mengajarkan supaya tidak terlambat mengikuti pembelajaran di time yang sudah kita tentukan jam 7, maka mereka akan bersiap di depan komputer masing-masing. Begitu. Kemudian kalau seandainya kita terlihat dari interaksi sosial, penyesuaian diri. Nah, apabila mereka belum bisa menempatkan diri sekarang kan daring, berbeda dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada yang mengawasi. Kadang-kadang anak-anak juga merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan saya tidak perlu mengerjakan tugas, saya tidak perlu menyerahkan hasil ulangan saya dengan cepat, nanti dululah gitu misalnya. Nah, apabila ada interaksi yang baik dari orang tua, maka bisa dipastikan semua akan terplanning dengan baik gitu, dengan runtut. Cukup Ibu Retno. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Wildan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampun Pak Wildan. Nggih, sampun Bu, matur. Bapak Sugeng bisa memberikan pertanyaan ke beliaunya? Boleh. Monggo. Tadi asik di WA tadi masalahnya. Iya, saya juga baca ini. Ini tadi yang belum sempat saya komentari dari SMP 5 ya. Dari SMP 5 tadi saya jadi ingat waktu 1 minggu yang kemarin itu saya cuti ke perjalanan
ada keponakan yang menikah. Suaranya itu persis ketika saya perjalanan itu, ya, persis yang di pesawat itu. Yang dari SMP 5 siapa itu tadi? Bu Retno, nggih. Nggih, Bu Retno. Terima kasih Harus Bapak. harus apa ini ya? Alih profesi kayaknya ini. Presenter ini Bapak. Bapak Ibu ya, sekalian ini semacam motivasi saja, nggih. Nah, jadi hasil karya yang Bapak Ibu hasilkan dan dipublikasikan atau disampaikan di forum Room 3 ini, forum ilmiah Room 3 ini sudah terlihat variasi Bapak Ibu, dan mungkin ini menjadi tugas tambahan bagi Bapak Ibu, ya, menjadi tugas tambahan bagi Bapak Ibu untuk menarik minat teman-teman dari Bapak Ibu di sekolah masing-masing, di lingkungan kerja jenengan, dan juga terutama sebagaimana tujuan dari pembelajaran semuanya itu muaranya adalah pada siswa. Nah, mudah-mudahan menggelorakan literasi numerasi ini bisa Bapak Ibu imbaskan ke siswa, sehingga murid-murid kita, murid-murid di Surabaya khususnya, itu mampu memberikan hasil karya literasi, ya. Jadi ini bukan tugas yang ringan, tapi harus merupakan gerak bersama kita semuanya. Mulai dari guru, kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah di tempat kerja jenengan juga sejalan untuk menggelorakan di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu, nggih. Monggo terus berkarya, tapi berhenti di jenengan, juga di teman-teman, pameri teman-teman itu, dipameri, sehingga mereka muncul minat untuk menulis, dan menulis. Entah itu berupa artikel, makalah, atau mungkin penelitian, seperti hasil-hasil karya yang hari ini ditampilkan di Room 3. Jadi tidak harus tentang pembelajaran, tidak harus tentang PTK, bisa berupa artikel atau penelitian yang mungkin bisa diimbaskan ke siswa, seperti yang Bogem tadi ya. Nah, itu mungkin bisa diimbaskan ke siswa menjadi peneliti belia dan lain sebagainya. Monggo itu menjadi tugas kita bersama untuk menggelorakan Surabaya menjadi kota literasi, ya. Saya kira itu yang pokok, bahwa kita adalah pembelajar sejati sepanjang hayat. Kita berinovasi sejati sepanjang hayat, ya. Jangan berhenti di sini, tapi terus berkelanjutan, dan berkelanjutan. Nah, saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT, dan bisa mengimbas pada lingkungan kita semuanya. Terima kasih atas Bapak Ibu, ya. Tuhan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi bisa memberikan cahaya bagi teman-teman di sekitar kita. Matur nuwun.